kita akan mereview kelanjutannya karena ini juga cukup penting untuk menuju ke modul nanti, yaitu struktur aljabar yang satu himpunan dilengkapi dengan 2 buah operasi gitu ya. Nah, kalau dilengkapi 2 buah operasi, ini yang Anda kenal yang sudah mengambil teori ring atau sudah mengambil struktur aljabar 2, namanya adalah ring atau gelanggang gitu ya. Nah, kalau dulu Anda mungkin menghafalkan aksiomanya banyak, saya mencoba untuk mengajak Anda berpikir sederhana saja. Jadi gini, meskipun di sini operasinya sebenarnya boleh bebas ya, ring atau gelanggang itu tidak harus operasi penjumlahan dan perkalian. Ini kalau saya mau pakai bintang dan pagar nanti dikira seluler gitu ya. Maksudnya ini sebenarnya seperti grup ini, grup G dengan operasi bintang, artinya operasinya terserah nanti yang mendefinisikan. Yang penting operasi biner gitu ya. Tapi di beberapa literatur sebagian besar langsung umumnya menggunakan operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Maka di sini saya menggunakan itu aja biar Anda mudah menangkapnya. Jadi sebuah himpunan R dengan 2 buah operasi biner yaitu plus dan dot ini, penjumlahan dan perkalian, sehingga memenuhi ini. Jadi ingatnya biar mudah. Yang pertama, dengan operasi penjumlahan dia grup komutatif atau grup abelian. Kemudian dengan operasi yang kedua, jadi dengan operasi perkalian, dia semi group, gitu ya. Semi group, ingat tadi semi group itu berarti yang penting memenuhi sifat asosiatif saja cukup. Nah, dan yang ketiga, di antara operasi penjumlahan dan perkaliannya dihubungkan dengan sifat distributif kiri dan kanan ini. Distributif kiri dan kanan seperti ini. Kalau kiri itu berarti mendistribusikan sebuah elemen dari kiri ini, R1 dikalikan R2 plus R3 menjadi R1 plus R1 kali R2 ditambah R1 kali R3. Kalau distribusi kanan yang bawah ini, jadi R1 tambah R2 dikalikan R3 sama dengan R1 R3 ditambah R2 R3. Ini harus berlaku untuk setiap R1 R2 R3 elemen di dalam himpunan R, ringnya tadi itu. Itu saya kira kalau Anda sudah memahami yang atas ini, untuk memahami ring ini mudah gitu ya. Jadi kalau yang atas grup itu himpunan di dalamnya ada sebuah operasi saja. Kalau ring himpunan di dalamnya ada 2 buah operasi ya ini ya. Ada penjumlahan, ada perkalian. Operasinya biner semua, jadi tertutup di dalam himpunan itu sendiri. Himpunan itu tertutup atas 2 operasi itu. Syaratnya tadi untuk jadi gelanggang atau ring. Contohnya apa? Yang paling umum, paling mudah kita temui adalah himpunan bilangan bulat lagi. Nah, himpunan bilangan bulat, kalau kita berikan 2 buah operasi, yang pertama penjumlahan, yang kedua perkalian, nah ini akan menjadi ring atau gelanggang. Jadi ring bilangan bulat Z plus dot gitu ya. Ini kenapa? Karena Z dengan operasi penjumlahan itu adalah grup abelian, terus Z dengan operasi perkalian itu dan bulat itu berlaku sifat distributif. Anda cek saja kalau nggak percaya ya. Kalau ini R1, R2, dan R3 itu semuanya bilangan bulat, pasti tetap akan berlaku hukum distribusi kanan dan hukum distribusi kiri seperti ini. Itu tentang gelanggang. Nah, nanti berikutnya, jika gelanggang ini bertambah sifat, akan menjadi beberapa istilah-istilah lain. Yang pertama adalah, saya langsung menggunakan ring saja ya. Nanti kalau gelanggang kepanjangan, 3 suku kata, kalau ring kan lebih cepat. Jadi intinya kalau Anda mendapati di dalam literatur, buku-buku referensi, kalau ring itu dalam bahasa Inggris, biasanya dalam bahasa Indonesia ada yang menggunakan gelanggang. Tapi juga tidak sedikit yang menyebut ring gitu aja. Saya pakai ring aja biar cepat ngomongnya. Nah, ini ring komutatif. Ring komutatif adalah ring yang terhadap operasi perkalian dia bersifat komutatif gitu ya. Jadi ini sama sebenarnya atas dan bawah. Bedanya apa? Anda lihat di syarat yang kedua ini, aksioma kedua ini. Kalau yang atas dia hanya semi group saja, tapi kalau yang bawah dia harus semi group komutatif. Maksudnya apa?
ringnya terhadap operasi perkalian harus berlaku komutatif. Kalau terhadap penjumlahan kan sudah jelas komutatif. Nah, karena harus komutatif syarat ring memang terhadap penjumlahan. Tapi terhadap perkaliannya, kalau ring biasa tidak harus komutatif. Nah, kalau terhadap perkalian itu nanti berlaku sifat komutatif, dia akan menjadi ring komutatif. Contohnya adalah Z tadi juga bisa kita jadikan contoh lagi. Karena Z itu himpunan bilangan bulat. Kalau yang ring biasa tadi hanya semi group, kalau ring komutatif harus semi group komutatif. Nah, kalau ring nanti ada ring dengan elemen satuan jika himpunan R terhadap operasi perkaliannya adalah monoid. Apa itu monoid tadi? Ingat ya, monoid itu adalah ini himpunan dengan sebuah operasi berlaku sifat asosiatif dan memiliki elemen identitas. Jadi intinya jika dia memiliki elemen identitas terhadap operasi perkalian, maka menjadi ring dengan elemen satuan. Contohnya lagi-lagi kita yang paling mudah menggunakan Z lagi ya. Himpunan bilangan bulat atau integer dengan operasi penjualan dan perkalian. Karena operasi perkalian juga masih memiliki identitas, yaitu satu termuat di Z, sehingga Z ini terhadap perkalian dia monoid, sehingga Z plus dot adalah ring dengan elemen satuan. Nah, berikutnya ini adalah himpunan dengan dua buah operasi biner dengan sifat yang paling lengkap, yaitu lapangan atau field gitu ya. Field atau lapangan ini sifatnya paling lengkap. Kenapa? Karena dan notasinya biasanya pakai F gitu ya. Karena terhadap penjumlahan dia grup komutatif, terhadap perkalian jika dia juga grup komutatif. Nah, jadi terhadap penjumlahan dia memiliki tiga sifat ini berlaku semua. Mana tadi? Tiga sifat ini berlaku semua. Yo asosiatif, yo elemen netralnya punya, elemen inverse-nya setiap elemen punya. Terhadap perkalian juga berlaku, asosiatif berlaku, elemen identitasnya punya, elemen inverse setiap elemennya juga punya. Dan kedua-duanya harus komutatif, terhadap penjumlahan maupun perkalian juga komutatif. Dan tadi tetap yang ketiga kita pertahankan, dihubungkan dengan sifat distributif kiri dan kanan antara penjumlahan dan perkaliannya. Contohnya adalah himpunan bilangan real gitu ya. Himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa. Anda silahkan dicek saja himpunan bilangan real terhadap penjumlahan nanti akan jadi grup abelian. Dia lengkap sekali kan. Real dengan operasi penjumlahan, asosiatif berlaku, identitasnya 0 ada. Inverse-nya ada, jadi kalau positif inverse-nya adalah negatif, kalau negatif inverse-nya positif. Dan dia juga berlaku komutatif, ditambah bolak-balik sama. Terus terhadap operasi perkalian juga sama kan? Himpunan bilangan real terhadap operasi perkalian juga nanti berlaku semua aksioma grup, yaitu yang pertama asosiatif jelas berlaku, yang kedua memiliki elemen netral yaitu satu ya, elemen identitas terhadap perkalian yaitu satu. Terus setiap elemen punya inverse. Dalam real itu setiap elemen punya inverse. Satu, inverse-nya 1/3 dan seterusnya gitu ya. Jadi lengkap sekali bilangan real itu. Dan terhadap operasi perkalian dia juga komutatif. Anda kalikan dua buah bilangan real, dibolak-balik, hasilnya sama. Sifat distributif juga jelas berlaku. Nah, makanya ini himpunan bilangan real merupakan lapangan atau field gitu ya.